Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Safira Septaningsih. Adapun teman saya juga bernama Cahaya Nabila dan Lorenza Wenda Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Yang pertama saya akan menjelaskan hipotesis Maxwell. Maxwell mengemukakan sebuah hipotesis bahwa perubahan medan magnet pada dinamo dapat menimbulkan medan listrik dan sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Adapun percobaan yang digunakan Maxwell dalam hipotesisnya adalah dua bolam isolator yang kemungkinan pada ujung pegas kedua bolam bermuatan listrik yang berbeda, yaitu muatan positif dan negatif. Perubahan listrik yang diberikan pada pegas terhadap waktu akan menghasilkan medan magnet yang berbeda pula. Proses berantai dari perubahan medan listrik dan medan magnet yang berbentuk gelombang menjalar ke segala arah. Gelombang ini disebut gelombang elektromagnetik. Gelombang ini dapat berubah cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, atau yang lainnya. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai bak air yang tenang diberi sentuhan sedikit. Maka terjadi penyebaran ke segala arah gelombang elektromagnetik atas perambatan medan listrik E dan medan magnet B yang saling tegak lurus satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Yang kelima, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Yang keenam, gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. Yang ke-8, arah gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Selanjutnya ada spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media lambat. Kita dapat menemukan banyak penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, teknologi ronsen, microwave, dan sinyal yang diterima oleh smartphone. Berdasarkan panjang atau frekuensinya, gelombang elektromagnetik dapat diklasifikasikan menjadi spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah spektrum kontinu, di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada gelombang radio, gelombang televisi, gelombang radar, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Dampak negatif gelombang elektromagnetik. Yang pertama, paparan radiasi ultraviolet B yang berlebih terhadap manusia, hewan, tanaman, dan bahan-bahan bangunan dapat menimbulkan dampak negatif. Yang kedua, pulsa microwave dapat menimbulkan efek stres pada kimia syaraf otak. Ketiga, apabila terjadi lubang ozon, sinar UV yang memiliki panjang gelombang 290 nanometer yang menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, mengubah molekul DNA, dan bahkan jika berlangsung secara terus-menerus dalam jangka lama dapat memicu kanker kulit. Yang keempat, radiasi handphone dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan dan hilang ingatan, kerusakan sel saraf, hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah dan gangguan tidur, dan perubahan aktivitas otak. Kelima, garis-garis wajah dan kerut atau keriput disebabkan oleh pemaparan berlebihan terhadap sinar UV baik UVA yang bertanggung jawab atas noda gelap, keriput, melanoma maupun UVB yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. Keenam, Wi-Fi sehubungan dengan radiasi
elektromagnetik berupa keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain jika berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Selanjutnya, sumber gelombang elektromagnetik. Yang pertama, osilasi listrik. Kedua, sinar matahari. Tiga, lampu infrared secara khusus menghasilkan inframerah. Empat, lampu ultraviolet secara khusus menghasilkan ultra ungu. Kelima, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X atau biasa disebut dengan sinar Röntgen. Keenam, inti atom yang tidak stabil sehingga menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Radiasi sinar gamma merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Terakhir ada argumen. Masyarakat hendaknya lebih mengetahui dan memahami tentang gelombang elektromagnetik. Karena selain bermanfaat untuk kehidupan, ternyata gelombang elektromagnetik memiliki dampak yang buruk. Dengan lebih memahami gelombang elektromagnetik, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan gelombang elektromagnetik, yaitu dengan cara 1. Gunakan headset saat menelpon, 2. Berkomunikasi lewat teks, 3. Hindari mengantongi ponsel, 4. Kurangi penggunaan ponsel di kendaraan, 5. Musik dan video offline, 6. Jangan letakkan ponsel dekat kepala saat tidur, 7. Jangan gunakan ponsel saat sinyal lemah, dan yang terakhir adalah lepas headset. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.